Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan focus group discussion terkait revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Badan Riset dan Observasi Laut di Jimbaran, Bali. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya ditargetkan akan selesai tahun ini dikarenakan undang-undang tersebut sudah berumur 31 tahun dan dinilai sudah tidak efektif lagi untuk melindungi keamanan sumber daya alam kelautan Indonesia. Yang mana ini kan menyangkut dua lembaga antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maka kami itu ingin menyatukan satu titik dari kehutanan apa, KKP apa, karena ini kan ditarget juga KSDAE tahun ini harus selesai. Tadi saya katakan tahun 90 dibuat, ya kan? Sekarang sudah tahun 2021, sudah 31 tahun. Hukumannya sudah nggak mumpuni, sanksinya nggak mumpuni. Anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip mengatakan, revisi undang-undang ini harus menyesuaikan perkembangan dengan kondisi saat ini, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan undang-undang lain. Gejala atau fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, di mana terjadi tumpang tindih antara satu undang-undang dengan yang lainnya, apalagi sekarang dengan undang-undang Cipta Kerja ini yang mengcover seluruh undang-undang yang ada. Maka ini dibutuhkan penyesuaian, adaptasi baru. Dari Jembrana, Bali, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Terkait banyaknya konflik pertanahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Komisi 2 DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional wilayah Sumatera Utara segera melakukan pengukuran ulang atas luas tanah yang diterima oleh para pemenang hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, hingga pengelolaan atas tanah atau HPL, dan hak penguasaan hutan tanaman industri di sini disebut sebagai HTI. Ditemui saat Komisi 2 DPR RI dan BPN Provinsi Sumatera Utara meninjau keberadaan kebun plasma yang didirikan oleh para pemilik hak atas tanah untuk perkebunan dan pertanian, Ketua Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan banyaknya konflik horizontal yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara diakibatkan oleh tidak adanya kepastian hukum yang diterima oleh rakyat terkait dengan lahan yang mereka miliki. Junimart meminta BPN melakukan pengukuran ulang terhadap luasan tanah yang didapatkan HGU, HGB, HPL, dan HTI karena disinyalir terdapat pemakaian lahan melebihi aturan yang diberikan. Ini kan sebagaimana program-program tentu dari kita semua, dari Pak Jokowi supaya bagaimana para investor ini bisa semangat dan mau melakukan investasi ke daerah. Ini juga perlu diperhatikan kepada Ibu Ketua DPRD Karo, maka segeralah dimediasi supaya investor juga bisa bekerja. Anggota Komisi 2 DPR RI Lukman Hakim juga menyoroti hak dan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota dalam menetapkan objek tanah redistribusi atau tanah redis. Kita punya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60, tetapi pemerintah terutama sejak Orde Baru berkuasa sama sekali tidak ada keinginan untuk menjalankan undang-undang ini secara benar. Sehingga penguasaan tanah, pemerintah lebih memberi fasilitas kepada BUMN atau korporasi-korporasi besar. Dari Medan, Sumatera Utara, Heriadi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menanggapi pernyataan Presiden China pada sidang PBB beberapa waktu lalu yang menghentikan investasi komoditas batubara ke luar negeri dan hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang masih menjadikan batubara sebagai komoditas utama pembangkit listrik. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 7 Willy Midel Yosep berpendapat penghentian investasi batubara oleh China sedikit banyak merugikan Indonesia. Untuk itu, Komisi 7 bersama pemerintah sedang berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan batubara hingga produk turunannya. Memang kalau tidak ada investor, seperti apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, saat ini kita akan sedang mencari solusi bagaimana pemanfaatan batubara ini, produk-produk hilirnya,
atau produk-produk turunan dari batu bara ini yang mampu kita jadikan produk-produk yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 7 Bambang Patijaya menyampaikan pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang EBT untuk menstimulus pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar dalam pemanfaatan EBT. Batu bara kita kehilangan pasar, kan seperti itu. Saya pikir perlu ada satu mungkin investasi lebih lanjut, bagaimana pengolahan, misalkan diversifikasi dari batu bara menjadi gas. Saat ini Indonesia masih berupaya memacu hilirisasi batu bara yang bernilai tambah dan diklaim ramah lingkungan. Elisa dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari BKSAP dan SIPEK, bekerja sama perangi korupsi dan suap setelah jeda berikut ini. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI bekerjasama dengan Parlemen se-Asia Tenggara lawan korupsi atau SIPEK dan memfasilitasi penguatan rezim anti suap di kawasan Asia Tenggara melalui diplomasi parlemen. Usai webinar yang diselenggarakan bersama dengan SIPEK dan WFD, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon memaparkan, isu korupsi perlu diwaspadai mengingat adanya potensi kejahatan korupsi saat dunia dilanda pandemi COVID-19. Fadlizon mengatakan suap yang terjadi juga kerap melibatkan pihak swasta. Untuk itu menurutnya perlu ada regulasi yang bisa sanggup menutup potensi suap guna mencegah seseorang melakukan suap dalam proyek yang menggunakan uang negara. Meskipun kita sudah ada aturan yang mengatur mengenai bribery, tetapi memang perlu ada satu modifikasi, terutama di wilayah Asia Tenggara ini, gitu ya. Dan dari data yang ada, kalau di Indonesia 80% kasus korupsi itu justru dari suap. Lebih lanjut, Fadlizon menegaskan sikap dan tindakan anti korupsi harus dibiasakan sejak kecil. Untuk itu, pendidikan menjadi salah satu kunci untuk membentuk karakter jujur dan menumbuhkan integritas karena memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengkondisikan karakter anak-anak hingga dewasa. Untuk mengkondisikan karakter orang kita, orang muda, dari anak-anak, dari remaja sampai dewasa, dan kemudian mereka di berbagai bidang, termasuk di pemerintahan atau di parlemen. Dari Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyoroti lemahnya kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dalam mengawasi implementasi sistem merit dari tingkat pusat hingga ke daerah. Hal tersebut disampaikan Syamsur Rizal saat memimpin pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah Kota Bandung dan pakar dari Universitas Padjadjaran guna menyerap masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Menurut Syamsur Rizal, minimnya jumlah anggota Komisi ASN dibandingkan ASN aktif yang tersebar di seluruh Indonesia menyebabkan lemahnya pengawasan Komisi ASN yang bertugas mengawasi sistem merit. Keterbatasan personil sangat mempengaruhi kinerja Komisi ASN, khususnya dalam melakukan pengawasan di tingkat daerah dan wilayah perbatasan. Mampukah dia mengetahui jumlah pegawai yang ada di Indonesia yang jutaan orang, yang dia tahu pegawai itu berprestasi atau tidak berprestasi, yang dianya hanya ada di Jakarta. Syamsur Rizal mengungkapkan di sisi lain, jumlah oknum ASN kemungkinan besar akan mengambil jalan pintas dan bergantung pada kedekatan politiknya dengan kepala daerah. Sehingga sistem merit tidak dapat diterapkan secara komprehensif dan objektif. Seorang pegawai, seorang ASN itu berprestasi atau tidak berprestasi untuk diangkat atau dipromosikan dari satu jabatan ke jabatan berikutnya. Toh dia juga akan mendengar informasi dari para wali kota, para bupati, para gubernur, dan menteri untuk diusulkan
Dari Bandung, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menyerap masukan dan aspirasi masyarakat di daerah terkait rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan atau rancangan Undang-Undang EBT. Ditemui usai mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sivitas Akademika Universitas Tadulako, PT PLN Persero, LSM, dan pihak terkait lainnya, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas mengatakan masukan dari masyarakat dibutuhkan agar regulasi mengenai energi baru dan terbarukan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, energi baru terbarukan ini kalau tidak ada keberpihakan dari kebijakan pemerintah dan juga regulasinya, itu akan sangat sulit. Pertama, karena memang harus berinvestasi baru. Yang kedua, beberapa pembangkit terutama di sektor energi kita kan sudah dengan menggunakan energi batu bara. Tapi mau tidak mau nanti akan habis. Nah, dari sekarang kita siapkan energi terkait dengan subsidinya, kemudian insentif-insentif yang lain bagi mereka yang beralih ke energi baru dan terbarukan. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bu Hori, mengatakan terkait dengan energi nuklir, Bu Hori meminta perlu dilakukan kajian dan riset yang mendalam mengenai teknologi dan keamanannya serta dampak bagi lingkungan. Untuk itu, keberadaan regulasi yang mengatur energi baru dan terbarukan menjadi penting. Meskipun di satu sisi bahwa nuklir itu secara umum aman, tetapi pasti akan mengandung resiko. Tidak ada misalnya suatu alih teknologi yang kemudian tidak mengandung resiko. Energi fosil ini pasti memiliki keterbatasan dan tidak bisa diperbarui lagi. Sedangkan nuklir ini kan dia memiliki cadangan yang sangat besar di kita. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria dan tetaplah bersama kami. Wacana penggabungan Balitbangtan ke dalam BRIN berdasarkan PP nomor 78 tahun 2021 dapat dipertimbangkan kembali asalkan tetap berada di bawah Kementerian Pertanian. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI, Komisi 4 DPR membahas mengenai transformasi kelembagaan Kementerian Pertanian yang merujuk pada rencana penggabungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Anggota Komisi 4 Muhammad Syafruddin mengatakan, penggabungan Balitbangtan dengan BRIN perlu adanya pendekatan dan harus memiliki klausul tertentu untuk menjadi pertimbangan. Oh iya, mungkin kementerian dengan Kementerian Internal dan Kementerian Pertanian melakukan pembelajaran mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah pusat atau kepada Bapak Presiden agar rencana penggabungan seluruh litbang ini menjadi satu di bawah pengawasan BRIN ada klausulnya. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa disama dengan litbang di kementerian yang lain. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah menilai wacana penggabungan Balitbangtan dengan BRIN akan menyulitkan koordinasi dengan kelembagaan dalam kegiatan operasionalnya. Saya pikir bahwa Litbang Pertanian itu melekat dengan seluruh kegiatan di lapangan sehari-hari. Karena hasil riset mereka itu hasil temuan yang langsung di lapangan. Betapa sulitnya kalau nanti ini dialihkan semua ke BRIN, saya khawatir di lapangan juga akan mandek. Nah, kita berjalan mundur sebetulnya ini. Vinita dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sadia Uluputi, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memprioritaskan sektor perikanan melalui program Lumbung Ikan Nasional serta mempercepat regulasi terkait program tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sadia Uluputi, mengatakan, Lumbung Ikan Nasional merupakan program strategis nasional yang sudah disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke Maluku. Karena Maluku selalu memberikan kontribusi besar kepada negara melalui sektor perikanan.
Namun menurutnya saat rapat kerja Komisi 4 bersama dengan Menteri KKP beberapa waktu lalu, dalam paparan program yang disampaikan Sakti Wahyu Trenggono tidak menyinggung program tersebut. Saya buka-buka dari tadi Pak Menteri, dalam rencana ini tidak ada satupun nomenklatur yang di sana ada cantolan judulnya Lumbung Ikan Nasional dari lembar pertama hingga lembar terakhirnya. Sudah berapa kali rapat Komisi 4, di dalam kesimpulan rapatnya kami minta agar regulasi tentang lumbung ikan nasional itu dipercepat. Saya minta nanti ada jawaban secara lisan juga dari Pak Menteri. Ia menambahkan dalam melaksanakan program lumbung ikan nasional membutuhkan SDM unggul yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi. Informasinya SUPM, sekolah-sekolah vokasi SUPM akan digabung dengan Politeknik ya. Nah, di Maluku itu ada SUPM, ada Politekniknya. Nah, saya minta SUPM-nya jangan ditutup, Pak Menteri, dilanjutkan saja. Fitian dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI berharap kegiatan sosialisasi prolegnas dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah kepulauan terutama terkait landasan hukum yang dibutuhkan agar dapat mensejahterakan masyarakat di timur Indonesia. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi NTT, anggota Balek DPR RI Syamsur Rizal menjelaskan sosialisasi prolegnas bertujuan menjaring masukan sehingga harapannya undang-undang yang akan dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai kawasan yang terdiri dari pulau-pulau dan 5 pulau besar di sini dan dihubungi oleh laut yang menjadi jembatan, ini juga menjadi persoalan yang tadi dikatakan mereka diperlukan semacam langkah yang dimintakan perhatian dari pemerintah pusat, bagaimana menjembatani pulau-pulau yang besar itu dari tingkat kesulitan menjadi sebuah kemudahan yang bisa mensejahterakan masyarakat. Syamsur Rizal berpendapat masukan yang didapat akan jadi pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang dan dapat diberlakukan secara umum sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ada 33 undang-undang prioritas nasional kita, jadi prolegnas kita. Jadi kita coba masukkan input yang tadi kita dapatkan, aspirasinya sudah kita kumpul tadi dari masing-masing para pembicara dari pihak NTT ini. Nah itu mudah-mudahan bisa berlaku umum untuk secara nasional. Jadi banyak sisi yang akan kita lihat secara politis juga, ekonomi juga, secara hukum dan hal-hal yang bersifat akademis. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.